Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik bersama saya Livia Collins di program Bumi Kita nih. Hari ini kita punya interview eksklusif bersama Bapak Edza Arya Wiku Rendra. Bener nggak Pak? Bener ya? Oke. Betul. Iya, jadi beliau akan berbicara sebagai environmentalist dan kali ini kita akan membahas nih lebih dalam mengenai lebih mengenal dalam hal waste management sendiri. So, beliau sekarang sedang melanjutkan studinya sebagai doctoral student of Management and Organizational Science di Hungarian University of Agriculture and Life Science dan juga bersamaan sebagai dosen di program studi kesehatan masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelumnya kita mungkin mau say hi nih, apa kabar Bapak di sana? Alhamdulillah kabarnya baik-baik Mbak Livia, terima kasih. Di sana kabarnya bagaimana? Baik-baik, alhamdulillah juga walaupun pandemi kita alhamdulillah masih sehat ya Pak sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat. Iya, kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Jadi hari ini kita bisa berbicara lebih dalam nih dan mengenal apa sih itu waste management, hal-hal yang Bapak concern banget terlebih hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, saya juga sangat berterima kasih kepada Green Radio Line atas undangannya. Iya, siap. Mungkin ya pendengar kita nih sekarang pasti penasaran banget Bapak Edza ini bagaimana. Mungkin bisa perkenalan diri, your name, your current living, and also your concerns. Oke, boleh. Nama saya Edza Arya Wiku Rendra. Saat ini saya tempat tinggal di Pécs, di salah satu kota kecil di selatan Hungaria. Jadi saya nggak di ibu kotanya, bukan di Budapestnya, tapi di kota kecilnya. Kemudian saat ini sedang studi doktoral di manajemen dan ilmu organisasi. Jadi memang spesialisasinya tentang waste management, lebih ke models. Jadi bagaimana kita membuild sebuah model untuk waste management ke depan menjadi lebih baik seperti apa. Seperti itu sih kurang lebihnya. Wah, cool. Dan kita penasaran nih Pak, aktivitas apa sih yang Bapak lakukan sekarang di Hungaria selain sebagai student dan juga bagaimana nih update terbaru tentang pandemi di sana begitu? Kalau aktivitas sebenarnya kalau dibilang sibuk ya nggak sibuk ya, karena memang kita kan fokus di studi ya. Tetapi beberapa hal saya juga masih terlibat di pengajaran di universitas saya di Indonesia. Kemudian barusan juga kita dapat hibah riset tentang halal. Jadi kita tetap berkarya untuk bangsa meskipun kita di luar negeri. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kondisi di Hungaria sendiri kurang lebih sama seperti di Indonesia. Jadi untuk 90 hari ke depan tetap ada pembatasan seperti di Indonesia. Jadi jam 7 semua toko sudah pada tutup. Jadi tidak ada aktivitas lain. Kurang lebih penanganannya sama. Tetapi secara statistik atau secara kurva itu lebih baik dibanding di Indonesia. Karena kita mulai ada penurunan seperti itu di sini. Kalau dibanding Indonesia kan stagnan di situ-situ aja, bahkan kadang sometimes tinggi juga seperti itu. Iya. Oke, keren Pak. Boko keren sih. Oke deh, mantap gitu. Dan bicara lebih dalam nih Pak tentang waste management sendiri ataupun pengelolaan sampah ya bahasa Indonesia. Yeah. Kita mau tahu apa sih sebenarnya waste management itu Pak? Waste management itu terkait dengan penyajian ya, bisa penyajian, bisa pembahasan informasi, kemudian informasi tentang timbulan sampah, kemudian karakter sampah, dan bagaimana cara meminimalisasi sampah, kemudian bagaimana tahapan pengumpulannya yang baik dan benar. Pokoknya all about the waste management, all about waste itu adalah waste management. Jadi semuanya ya, mulai dari hilir sampai ke hulu atau sebaliknya seperti itu. Jadi semua hal tentang sampah, mulai dari sampah organik, anorganik dan lain-lain itu adalah waste management. Jadi mulai dari bagaimana kita mengatur sampah dari rumah hingga sampai ke TPA. Nah, itu yang dinamakan waste management.
Seperti itu sih, simpelnya seperti itu. Jadi kalau secara panjangnya ya panjang banget. Gak bakal kelar ya Pak ya sekarang ya. Nggak kelar-kelar. Dari kita kenapa sih orang banyak memusingkan tentang atau kita harus berbicara tentang waste management ini Pak? Seberapa penting waste management sendiri terhadap manusia, lingkungan, dan juga masa depan kita nih saat ini? Sebenarnya hal ini adalah kalau ngomongin waste management ini nggak lepas dari climate change ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa ke depan itu kan jumlah penduduk juga banyak. Ya. Nah, yang penelitian terakhir itu lucunya adalah semakin berkembang teknologi, jumlah sampah itu tidak semakin sedikit gitu loh, malah semakin banyak. Karena apa? Karena yang bertambah juga manusianya. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat bahaya nanti ke depannya kepada generasi kita, tidak hanya dari segi lingkungan ya, misalkan sekarang sudah rame nih terkait dengan ikan yang tercemar oleh mikroplastik di lautan, seperti itu. Secara penelitian itu juga berbahaya seperti itu, dan juga secara kesehatan juga berbahaya, kayak gitu. Jadi ke depan itu memang sangat-sangat penting gitu. Gitu Mbak. Oke nih Pak, dan apa sih yang membuat Bapak nih pertama kali tertarik atau membuat Bapak untuk concern atau memerhatikan atau ingin lebih mendalami nih tentang bidang dari waste management sendiri pada awalnya? Karena memang dari awal keilmuannya terkait dengan ini ya, saya kan dari D3, S1, S2 itu tentang kesehatan lingkungan. Jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan yang dihubungkan dengan kesehatan itu menjadi suatu kewajiban yang harus saya kerjakan gitu loh. Sebagai dosen juga sebagai peneliti dan lain-lain, sehingga ya mau nggak mau saya lebih harus memilih. Kalau kita bicara lingkungan kan ada 3, ada air, udara, atau tanah, seperti itu. Nah, di mana yang ketiga-tiganya ini bisa menjadi masalah adalah di sampah, gitu loh. Sampah nggak hanya mencemari tanah, air juga bisa, udara juga bisa. Nah, kenapa saya concern di sampah ini adalah isu yang saat ini masih belum selesai juga dimanapun. Bahkan di negara maju juga masalah sampah nggak selesai gitu loh, nggak secara 100% selesai, meskipun banyak teknologi juga sudah ditemukan untuk mengurai masalah sampah, tetapi secara 100% itu masih terjadi masalah. Nah, itu karena itu isu yang menarik ya, kalau aku bilang seksi ya, isu yang seksi, kemudian dia akan ke depan juga akan terus ada dibanding dengan isu-isu lain mungkin yang sejenis. Nah, itu kenapa saya memilih di waste management, karena ya tertarik lah, nggak hanya dari segi kesehatan tapi dari segi ekonomi pun juga itu worth it lah untuk kita selami atau kita dalami, seperti itu. Tadi Bapak udah berbicara tentang pencemaran nih yang dilakukan atau penyebabnya itu adalah limbah ataupun sampah, Pak. Something spoke out in my mind gitu. Apakah sampah itu hanya ada dampak buruknya saja? Apa sih, ada nggak sih 1 ataupun 2 dampak baik dari sampah, atau memang tidak ada nih? Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Nah, ini menarik ya. Jadi riset saya kebetulan terkait dengan isu persampahan ini, dan kemudian saya mengenalkan ini yang saya jadikan background sekarang, namanya adalah circular economy. Jadi saya ke depan tim atau kita berharap bahwa kita melihat sebuah sampah itu bukan dari segi, oh ini sudah nggak berguna nih ternyata. Bahkan misalkan ini aja, ini bisa kelihatan nggak ya, tisu, misalkan tisu. Tisu itu apakah ketika kita buang di tempat sampah, apakah ini tidak bisa diolah lagi? Apakah ini tidak bisa menjadikan sebuah komoditi ekonomi yang lain, seperti itu. Nah, ini yang menarik, dan ini yang sampai saat ini masih belum banyak orang memikirkan hal ini gitu loh, apalagi di Indonesia, di negara berkembang. Kalau di Eropa sudah mulai circular ekonomi ini diterapkan, tapi di Indonesia masih belum banyak yang tahu seperti itu. Jadi memang nggak semua sampah itu tidak berguna ya. Buktinya orang-orang yang jualan
jualan apa namanya barang-barang bekas, sampah dan lain-lain kan juga banyak sekarang, sudah banyak lah di Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat ya ini adalah peluang sebenarnya gitu. Itulah circular economy seperti itu. Oke, oke. Jadi memang nggak selamanya ya sampah itu. Kalau misalnya dipikirin ada nih jalan atau solusi ya Pak ya, supaya sampah itu nggak jadi beban ataupun buruk ke lingkungan kayak gitu. Iya. Nah, oke nih Pak, apa sih menurut Bapak nih permasalahan dari waste management yang ditemukan di Indonesia secara spesifik maupun di negara Eropa seperti halnya tempat Bapak tinggal sekarang di Hungaria? Nah, untuk permasalahan sampah ini sebenarnya tergantung dari kita menilai dari aspek apa ya. Tapi secara keilmuan ada 5 aspek yang perlu kita ketahui untuk mengelola sebuah waste management atau pengelolaan sampah. Yang pertama adalah terkait dengan policy atau regulasi. Nah, apakah di Indonesia itu policy dan regulasinya sudah oke, sudah bisa dilaksanakan oleh orang-orang, atau sudah mencakup semua yang diinginkan oleh pemerintah, seperti itu yang pertama. Jadi dari situ kita nanti ada 5 aspek, dari situ kita bisa menilai mana kekurangan Indonesia atau negara-negara berkembang. Yang pertama terkait dengan policy itu tadi atau regulasi. Kemudian yang kedua adalah teknik operasionalnya. Kira-kira kalau sudah ada policy dan regulasi, kira-kira operasional dari policy dan regulasi itu penerapannya bagaimana? Apakah itu sudah maksimal atau hanya dibaca saja setelah itu, oh ternyata ada aturannya tapi tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, institusi. Institusi ini melingkupi siapa yang harus mengingatkan masyarakat terkait dengan regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah. Misalkan kalau kita kalau mungkin di Indonesia ada otonomi daerah, apakah daerah sudah terlibat dengan hal tersebut? Seperti itu. Ataukah ada NGO-NGO yang membantu untuk mengedukasi masyarakat? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah finansial atau masalah pembiayaan. Kira-kira pembiayaannya bagaimana? Siapa yang dilibatkan untuk mengatasi masalah sampah ini? Apakah by person-nya, atau pemerintah daerahnya, atau pemerintah pusatnya? Kemudian yang kelima adalah stakeholder. Partisipasi dari stakeholder, kira-kira dari NGO bagaimana, dari LSM bagaimana, dan lain-lain. Kalau lima hal itu bisa berjalan secara berkesinambungan, atau bersama-sama mau berjalan, saya rasa waste management bukan menjadi masalah lagi gitu. Kadang-kadang ada beberapa dari 5 aspek itu cuma 3 yang berjalan atau bahkan 1 yang berjalan. Kalau masalah stakeholder atau partisipasi masyarakat, saya rasa Indonesia nomor 1 volunteer. Coba dicek aja datanya, Indonesia itu nomor 1, banyak sekali volunteer di Indonesia, LSM, NGO di Indonesia banyak sekali, apalagi yang concern di isu-isu lingkungan seperti itu. Jadi semua tergantung dari pemerintah pusat bagaimana, dari regulasinya, pembiayaannya, kemudian operasionalnya bagaimana dan lain-lain. Tapi dari segi masyarakatnya sebenarnya kita sudah banyak juga. Saya juga sering ikut kegiatan teman-teman NGO seperti itu terkait dengan waste management. Jadi tergantung sih kita menilainya dari mana. Pokoknya selama 5 aspek itu kita bisa bersama-sama bersinergi untuk mengatasi masalah waste management. Insya Allah masalah bisa selesai seperti itu. Iya. Tapi kalau spesifiknya nih Pak, masalah yang sekarang Bapak temukan tuh apa sih yang mungkin dominannya ya yang di nasional sendiri, apa sih problem besar dari waste management ya Indonesia? Apakah sudah baik ataupun harus ada yang ditingkatkan lagi nih sesuai yang Bapak sebutkan tadi tentang stakeholder yang segala macam tadi tuh? Kalau dari di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya permasalahan utama ada 2 sih, terkait dengan finansial. Ya. Dan juga terkait dengan pola pikir masyarakat. Nah itu yang nomor 2 itu yang sebenarnya susah untuk dirubah gitu loh. Ya. Kalau jumlah NGO dan LSM yang mau mengedukasi memang banyak, tetapi yang diedukasi itu juga lebih banyak gitu loh. Jadi sama aja kayak gitu loh. Apa yang kita usahakan mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat dengan secara menyeluruh gitu loh, nggak bisa mengcover semuanya.
seperti itu. Jadi, Oke. jadi ada fakta menarik juga di berbagai tempat, misalnya di kota-kota besar, tempat sampah sudah disediakan. Kemudian buangnya tetap aja. Nggak tahu kita di pinggir jalan atau di apalah, dengan berbagai alasan masyarakat yang seperti itu gitu loh. Ya. Mungkin kalau misalnya ada policy yang lebih mengikat, itu bisa jadi salah satu cara ya Pak ya, untuk waste management ini dapat terrealisasi dengan baik dan juga masyarakat melakukannya dengan bagaimana ya, dengan sukarela, tidak sukarela karena terpaksa begitu. Kalau Bapak gimana tuh? Ini yang menarik juga ya, terkait dengan policy ini juga sempat menjadi pro dan kontra dari untuk teman-teman yang bergerak di isu lingkungan. Sebenarnya ada beberapa daerah yang memang sudah menerapkan hal-hal tersebut, misalkan untuk sanksi untuk membuang sampah sembarangan atau menaikkan harga misalkan plastik atau yang lain-lain. Tetapi kembali lagi, apakah itu bisa mencakup seluruh wilayah dan semua orang yang ada di wilayah tersebut? Kadangkala seperti ini, oke lah kita batasi penggunaan plastik di supermarket, tapi di pasar apakah bisa? Yang jual plastik di pasar aja ada loh, itu dijual dan banyak yang beli gitu loh. Nah itu juga problem-problem yang saya rasa susah sekali untuk diuraikan di negara kita gitu loh. Tetapi kalau kita mau membandingkan dengan negara yang mungkin negara yang sudah maju ya, masyarakatnya sebenarnya kuncinya satu, dari diri kita sendiri. Kalau nggak dari diri kita sendiri, dari siapa lagi gitu loh. Kalau kita nggak care dengan diri kita sendiri, misalkan membuang sampah ini harus dipisahkan terlebih dahulu, baru ada pengangkutan dan lain-lain. Dari rumah tangga itu paling utama. Baru itu bisa terlaksana, waste management yang baik seperti apa itu baru bisa terlaksana. Saya rasa itu aja sih sebenarnya problemnya di Indonesia itu, bagaimana menyadarkan orang-orang bahwa oh saya harus mengolah ya sampahnya dari rumah, dari awal, dari start, dari orang tersebut gitu loh. Itu yang susah. Sebenarnya aturan juga udah banyak, kemudian kadang punishment juga ada, tetapi kembali lagi ke personnya. Kalau kita nggak bisa merubah personnya juga sama aja sih. Mau dikasih aturan seketat apapun, samalah kayak kita lihat lah, kayak tilangan aja lah. Kalau nggak ada polisi nggak pakai helm, kalau ada polisi baru pakai helm. Sama aja kan, percuma. Dan ini nih Pak, kalau misalnya kita tadi udah berbicara tentang hal itu, tapi kalau ngelihat dari keseriusan pemerintah sendiri nih, dari nasional maupun global tentang isu waste management ini bagaimana sih? Kalau Indonesia sih saya rasa sudah banyak sekali ya aturan yang mereka sudah keluarkan ya, mulai dari pengaturan cukai sampah plastik. Bahkan cukai udah diatur juga bahwa plastik harus dinaikkan sekitar 80% seperti itu. Kemudian ada juga terkait dengan Jakstranas ya, itu strategi nasional terkait dengan pengurangan sampah, dan wilayah-wilayah daerah itu juga harus mengurangi sampahnya seperti itu. Kemudian juga pembangunan TPS 3R di masing-masing wilayah itu sebenarnya sudah sangat banyak yang dilakukan pemerintah. Cuma ya itu tadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa jumlah penduduk itu setiap tahun bertambah, dan tingkat konsumsi masyarakat itu juga bertambah. Jadi semakin banyak konsumsi, semakin banyak waste yang dikeluarkan. Nah itu juga PR bagaimana ke depan merubah pola pikir konsumtif masyarakat Indonesia. Seperti itu sih. Iya, benar-benar Pak. Dan ini nih Pak, tadi Bapak sudah sedikit menyinggung tentang waste management dengan perubahan iklim. Tapi apa sih Pak, apakah waste management yang buruk itu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim atau bagaimana tuh? Spesifiknya bagaimana tuh Pak? Ya betul sekali. Kalau waste manajemennya buruk ya jelas lah nanti perubahan iklimnya juga akan terjadi, karena setiap waste itu akan menghasilkan CO2 yang itu jelas berbahaya bagi iklim seperti itu. Mulai dari awal sampai akhir. Sebagai contoh aja di desa misalkan. Di desa kita tahu bahwa di sana kan tidak ada, mungkin beberapa desa tidak punya TPA sehingga sampahnya dibakar. Nah,
Nah, itu kan juga salah satu indikator untuk pencemaran udara. Nah, itu akan juga menimbulkan gas CO2 seperti itu. Sebenarnya sampah ini juga misalkan saja lagi membuang sampah secara ditimbun, misalkan ditimbun, kemudian itu kan pasti dia akan busuk kan. Nah, busuk itu kan juga nanti kalau orang bilang kan licit atau lindinya itu kan bisa mencemari tanah dan juga mencemari air. Nah, itu kan juga berpengaruh juga dari segi kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya masalah sampah ini juga selain mencemari udara, climate change dan juga kesehatan. Seperti itu sih. Iya, bener banget tuh Pak. Kalau di Riau sendiri nih, kalau misalnya saya boleh kasih sedikit gambarannya, sekarang nih Ya. akhir-akhir ini, di tahun ini lah Pak ya, jadi memang ada masalah waste management yang cukup krisis ya sekarang nih, karena sampah itu tidak diambil oleh petugas kebersihan, jadi banyak masyarakat yang membakar sampahnya di perumahan, karena memang sampah itu nggak diambil-ambil Pak, jadi cuman bertumpuk begitu. Jadi ya inisiasi yang bisa diambil masyarakat ya dengan membakar. Jadi dimanapun kita berjalan sekarang nih di Pekanbaru khususnya itu akan ada bau pembakaran sampah begitu. Dan juga kalau misalnya kita berbicara tentang Riau ya, Riau itu sering banget polusi udara karena asap, kabut asap ya, lahan terbakar begitu Pak. Akhir-akhir ini kan nggak ada lahan yang terbakar, tapi masyarakat nih yang membakar sampah ya. Jadi kayak nggak kelar-kelar nih isu udara bersih di Riau ini. Iya, itu memang sebenarnya ya saya bilang dari awal memang itu memang masalah dari by person-nya ya, by orangnya ya. Sebenarnya dari pemerintah juga banyak sekali program. Contohnya dulu itu pernah ada program Kampung Iklim, kemudian program Langit Biru, Prolabir itu juga ada. Tetapi ya itu tadi semua kembali ke masyarakatnya, kembali ke personnya masing-masing. Apakah mindset dia itu bisa berubah nggak dari sebelumnya bahwa oh sampah itu udah nggak bisa kita gunakan lagi, udah kita bakar aja atau kita timbun atau yang kita buang sembarangan atau yang lain menjadi sampah ini adalah nilai ekonomis yang banyak manfaatnya kalau kita olah gitu loh. Misalkan kita pilah aja dulu. Ini ada sampah organik kita jadikan komposnya buat tanam. Kemudian ada sampah plastik kita kumpulkan, kita bikin butiran-butiran plastik lagi atau kita setor di Unilever atau yang lain kan masih ada juga programnya. Atau mau kita bikin paving block yang dari sampah plastik. Atau bagaimana? Nah, itu yang merubah kesadaran masyarakat itu yang susah seperti itu. Tapi memang kalau misalnya saya juga berteman dengan banyak orang-orang yang tidak begitu paham dengan bidang lingkungan dan juga especially tentang waste management ini ya Pak ya. Banyak yang masih nggak tahu gimana sih caranya composting dan atau cara-cara memilah sampah kamu dan apa yang bisa dilakukan dengan sampah kamu nih. Jadi bagaimana sih Pak sebenarnya hal yang jalan baiknya begitu supaya masyarakat tuh tidak hanya ingin melakukan tapi juga tahu nih, karena tahu kan jadi ingin ngelakuin gitu loh. Nah itu perlu bantuan dari teman-teman, misalkan radio ini juga memberikan edukasi terkait ya next time bisa bercerita tentang bagaimana sih cara mengolah sampah plastik atau sampah organik menjadi kompos dan lain-lain. Peran-peran NGO yang di masing-masing daerah juga saya rasa sekarang sudah masif sekali ya dilakukan ya. Bahkan setiap kota itu punya berbagai macam NGO yang berhubungan dengan lingkungan atau khususnya waste management ya. Jadi atau dari kampus juga sekarang kan kampus-kampus juga sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat untuk masyarakat. Nah itu dari situ saja sebenarnya sudah bisa lah kita mengedukasi masyarakat bagaimana caranya composting, kemudian bagaimana mengolah limbah plastik dan lain-lain. Sebenarnya banyak peluang sih, cuma terkadang ya itu tadi keterbatasan jumlah orang yang kita edukasi. Ya, benar. Dibandingkan dengan jumlah NGO atau universitas yang ada di wilayah kota tersebut. Ini misalkan orang-orang di pegunungan, nah itu kan kita susah dengan
akses internet atau akses yang lain. Nah, itu juga menjadi problem seperti itu sih. Gimana sih Pak, ada nggak ya contoh dari waste management yang baik di sebuah daerah yang mungkin Bapak pernah tahu atau kunjungi, ataupun negara nih yang sudah menerapkan tentang waste management yang baik dari proses hulu sampai dengan hilirnya begitu Pak? Iya. Kalau negara sih yang sudah bagus sih Jerman sih tetap nomor satu. Kalau dilihat dari survei penelitian, berbagai penelitian itu Jerman, mulai dari hulu sampai hilir itu mereka sudah sangat bagus secara pengelolaan. Jadi mulai dari awal misalkan kita harus sampah ini harus dibedakan, ini sampah apa, kemudian ini nanti masuk ke dalam tong yang warna apa, itu sudah dari awal dipisahkan gitu loh. Sehingga nanti ke belakangnya mereka kan tinggal angkut, terus kita masukkan ke dalam pengolahan yang masih bisa diolah lagi, kemudian yang terakhir yang sudah nggak bisa diapa-apain baru masuk ke landfill atau ke TPA. Itu di Jerman sudah seperti itu. Kalau di Indonesia kan dicampur jadi satu tuh. Mau popok, mau ini, mau apa bekas oli, mau bekas apa, pecahan kaca dan lain-lain jadi satu, jadi masukkan ke kresek, dimasukkan tong sampah. Nah, itu kan juga PR lagi, nggak mungkin kan misalkan yang mengolah sampahnya itu memisahkan per rumah tangga. Kita tahu sendiri satu RW aja bisa 25 rumah tangga atau lebih, atau 25 kakak atau lebih, kan nggak mungkin juga kita bisa handle itu gitu loh. Ya. Jadi kalau selama ini kalau mau belajar atau melihat itu ya di Jepang, kalau nggak gitu di Jerman, itu bagus sekali waste manajemennya. Itulah kenapa saya belajar waste manajemennya di dekatnya Jerman. Nah, ini nih Pak, kalau misalnya itu kan juga didukung kenapa waste manajemennya baik karena ada kebijakan yang baik juga nih. Banyak juga orang-orang yang sudah paham tentang waste management, jadi dia melakukan hal itu di rumah, memisahkan sampahnya, tapi balik lagi di saat diangkut oleh petugas kebersihan juga kan sampahnya disatuin lagi karena memang kita tidak ada gimana ya, pemisahan itu tidak ada nih di sistem pengolahan sampah di Indonesia sendiri. Jadi memang masih menjadi hal yang sulit nih. Bagaimana kalau Bapak ngelihat hal ini sendiri? Enggak, Mbak. Sebenarnya gini, TPS 3R itu sudah banyak ya sekarang di Indonesia. Jadi mereka itu yang bertugas untuk mengkelompokkan sampah-sampah yang ada. Misalkan sampah plastik, kemudian sampah organik, dan lain-lain itu menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk peruntukannya. Nah, tetapi ya itu tadi, lemahnya pemerintah Indonesia itu adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat, seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat banyak TPS 3R yang sukses, seperti di Malang itu ada TPS 3R yang sukses juga di Malang itu. Nah, itu bisa juga sebagai percontohan wilayah lain. Tetapi apakah wilayah lain, apakah di Riau sendiri ada? Kan sampean juga nggak tahu kan. Nah, itu lemahnya pemerintah kan. Nggak tahu kalau di sini sudah ada TPS 3R nih. Jadi Anda dari rumah udah pisahkan dulu nih, nanti diangkut ke TPS 3R, kita sudah bisa mengolahnya. Jadi nanti ke TPA tinggal sisa-sisa aja. Nah, itu sih. Lemahnya di komunikasi aja sebenarnya. Oke, siap Pak. Nah, yang saya baca nih Pak, dilansir dari Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, para pemimpin dari Uni Eropa atau UI menyetujui tentang pajak Uni Eropa baru tentang limbah kemasan plastik nih. Jadi pajak mulai dikenakan pada 1 Januari 2021 yang mana dihitung berdasarkan berat sampah kemasan plastik yang tidak didaur ulang. Kalau di Indonesia sendiri nih, Bapak melihatnya apa bisa kita juga memberlakukan kebijakan seperti ini demi menekan especially tentang sampah plastik yang begitu banyak ya, yang masih banyak nih problemnya di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada ya Mbak ya untuk penerapan cukai plastik untuk para produsen plastik itu besar di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Itu di dalam undang-undangnya sudah ada setiap produksi kantong plastik sudah dikenakan tarif cukai 80% dari harga eceran. Nah, itu sudah jelas, tetapi buktinya juga orang Indonesia juga tetap pakai plastik kan. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana merubah pola konsumtif masyarakat yang sebelumnya menggunakan plastik.
itu menggunakan hal lain gitu loh, Ya. di luar plastik. Apakah mau kembali ke zaman mungkin dari kertas? Tetapi kan dulu diciptakan plastik juga karena mengurangi adanya kertas, Iya. penebangan pohon. Nah, itu juga dilema juga buat apa namanya, buat pemerintah untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan inovasi terbaru seperti itu. Ya, benar-benar. Mungkin nanti plastiknya bisa terurai, mungkin dari segi teknologi Indonesia bisa membuat plastik yang mungkin lebih mudah untuk diurai di lingkungan seperti itu. Itu sih jalan keluarnya kalau dari pemikiran saya. Karena memang dari awal kan plastik diciptakan untuk mengurangi paper bag. Ya, Nah, memang paper bag kan menggunakan pohon untuk produksinya, sehingga diciptakan polimer yang dinamakan plastik. Seperti itu. Nah, itu sampai sekarang mau plastik mau diganti apa lagi nih? Ya, itu kan masih dipikirkan juga. Alternatif lain sebenarnya banyak, tetapi kembali lagi biaya produksi yang mahal. Ya. Yang mungkin itu tidak ekonomis bagi masyarakat. Kalau kantong plastik kan gratis kan di mana-mana itu. Di supermarket ya, sekarang mungkin ada harganya, tapi dulu kan kalau kita beli di pasar aja lah, jangan di supermarket, karena supermarket kan kena aturan nasional ya. Kalau di pasar kan nggak ada yang ngatur. Benar. Iya, dikasih plastik. Tapi memang karena banyak movement ya atau gerakan-gerakan tentang bye-bye plastik kayak gitu. Jadi udah banyak juga nih masyarakat yang mulai membawa kantong kainnya sebelum berbelanja, dan which is that's a great movement too. Dan ya kita move nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sendiri di nasional Indonesia kenapa sih berbicara tentang waste management masih dirasa begitu kurang penting nih, especially ke masyarakat ya? Kenapa ini kayaknya nggak penting-penting banget nih waste management di hidup gue, kan sering banget loh masyarakat berpikiran begitu. Dan apa langkah yang mungkin dalam waktu dekat ataupun panjang yang bisa kita lakukan untuk juga memberikan pengetahuan ini nih ke masyarakat gitu loh? Ya sebenarnya memang impact ya. Saya melihatnya impact-nya itu nggak secara langsung terdampak pada masyarakat atau pribadi kita sendiri lah. Misalkan aja kita punya sampah nih sekarang, udah gua buang aja di pinggir jalan, kan nggak ada impact-nya juga buat kita kan. Dan nanti juga ada yang ngambil kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin orang tidak mikirkan, ini nanti kalau jumlah sampahnya semakin hari semakin banyak, itu gimana ya efeknya terhadap misalkan masyarakat atau terhadap bumi kita. Orang nggak bakalan mikir di situ, karena itu bukan salah satu pikiran pokok mereka. Pikiran pokok manusia kan sandang papan pangan. Ya. Kalau itu sudah terpenuhi, ngapain gue mikir yang lain? Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah gitu loh. Dan mereka juga nggak mungkin mikir kan, nanti anak cucuku gimana ya kondisi lingkungannya, apakah kalau kita buang sampah itu sembarangan itu apakah berdampak pada mereka atau tidak, kan mereka nggak sampai situ mikirnya. Nah, itu yang menjadi concern sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus kita kampanyekan ke masyarakat atau khalayak semua orang yang ada di Indonesia, bahwa sampah ini memang harus kita seriusi gitu loh. Ya, benar. Permasalahan sampah itu memang permasalahan kita semua gitu loh. Nggak hanya aku sebagai akademisi atau Mbak Livia sebagai environmental enthusiast melalui Green Radio lain atau bahkan NGO lain. Ya. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi yang bisa kita lakukan sampai saat ini ya, kita terus mengedukasi bahwa memang isu sampah ini memang isu besar gitu loh. Nggak bisa hanya dipandang sebelah mata gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun ikan aja sudah tercemar oleh plastik gitu loh. Bahkan itu sudah masuk ke manusia. Penelitian saya terakhir itu di sepanjang kali sungai Berantas, itu kita coba ambil sampel dari tinja manusia. Itu ternyata tinjanya ada mikroplastiknya gitu loh. Nah, dan penelitian terbaru mikroplastik itu, penelitian dari UK kalau nggak salah,
mikroplastik itu ternyata bisa merubah ini janin. Jadi misalkan orang mengandung, Ya. terus dia terkena paparan mikroplastik, jadi cacat anaknya, seperti itu. Nah, Iya, itu yang impact-nya nggak secara langsung dibandingkan ya. dengan isu-isu lain. Nah, itu yang susah sekali merubahnya sampai sekarang. Meskipun ada kebijakan apapun lah, apapun, kalau itu sudah menyangkut ke masyarakat atau ke individu itu susah sekali. Iya. Ya, itulah kalau dari statement saya sih seperti itu. Mungkin ini nih Pak, terakhir menurut Bapak sendiri masa depan dari pengelolaan sampah atau waste management di Indonesia bagaimana? Dan juga closing statement atau pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar kita sekarang. Untuk masa depan waste management di Indonesia, saya sangat optimis ya, karena memang pemerintah sangat concern dengan masalah waste management, apalagi sekarang juga banyak sekali teman-teman dari NGO atau dari pegiat lingkungan itu sudah mulai bergerak untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya aja, setiap tahun itu ada Jambore Bebas Sampah, di mana targetnya itu adalah bagaimana Indonesia ini bisa mengurangi sampahnya, seperti itu. Dan itu dilakukan oleh para pegiat lingkungan yang seluruh Indonesia, itu setiap tahun ada. Nah, itu saya rasa adalah salah satu langkah yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia di luar kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi tantangannya kembali lagi, apakah hal itu sudah bisa mengcover semua masyarakat atau semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia? Nah, itu sebagai tantangannya. Ya. Untuk closing statement saya ya, ayolah kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau enggak kita, siapa lagi yang menjaga lingkungan Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Jadi ayolah kita mulai berubah dari diri kita sendirilah dulu. Gimana kita mengurangi sampah, kemudian bagaimana kita mengolah sampah itu menjadi lebih baik atau menjadi nilai barang yang bernilai ekonomis. Mungkin itu saja Mbak Livia yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak nih Pak Eza untuk waktu dan juga kesempatan serta ilmu yang dibagikan ke kita. Saya yakin gak cuma saya di sini yang belajar, tapi para pendengar kita sekarang juga belajar banyak nih dari ilmu yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi semuanya lah. Itu tadi pesan saya, kalau nggak mulai dari diri kita, siapa lagi yang mau berubah gitu loh. Jadi untuk kebaikan generasi yang akan datang, mulailah kita berubah dari diri kita untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bijak lagi. Apakah itu diperlukan atau tidak? Tuh. Exactly. Thank you so much Pak Eza sekali lagi. Iya, sama-sama Mbak Livia. Oke, bye. Bye. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.